Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Dina. Hari ini kita akan kembali belajar di matematika peminatan dengan materi yang terbaru lagi, yaitu mengenai teorema faktor. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Yuk disimak dengan baik video berikut ini. Oke, nah kita hari ini lanjut mengenai teorema yang baru. Kalau teorema sebelumnya itu teorema sisa namanya, hari ini kita masuk ke teorema faktor. Nah, jadi bunyi teoremanya itu, misal fx adalah suatu suku banyak x dikurang k merupakan faktor dari fx jika dan hanya jika fk sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya dari teorema yang Ibu bacakan tadi adalah jika x dikurang k merupakan faktor dari fx, maka fk-nya sama dengan 0. Jadi misalkan x dikurang k ini dia merupakan faktor dari si fungsi fx, maka fk-nya itu sama dengan 0. Atau nanti sisanya itu adalah 0. Anggapannya kalau kita substitusi nilai x-nya ke dalam fungsinya, hasilnya sama dengan 0. Nah, berarti ia merupakan faktor dari si fungsi fx tadi. Nah, begitu juga dengan yang ini kebalikannya aja. Jadi misalkan fk-nya sama dengan 0, maka si x dikurang k tadi ia merupakan faktor dari fx. Nah, sebelum itu, sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini mungkin Ibu mau menjelaskan sedikit mengenai faktor. Nah, jadi kan dulu kalian pernah juga belajar, tapi Ibu ingatkan sekali lagi apa itu yang dimaksud dengan faktor. Nah, jadi misalkan nih Ibu coba di kertas lain. Misalkan Ibu punya angka 10. Nah, lalu Ibu bertanya, berapakah faktor dari 10? Jadi Ibu, berapa faktor dari 10? Nah, jadi faktor itu ada suatu bilangan yang jika dikalikan hasilnya itu adalah 10, atau bisa juga diartikan angka berapa saja yang bisa dibagi 10. Nah, angka berapa aja? Nah, jadi kan 10 itu bisa 1 dikali 10. Bisa juga berapa lagi? 2 dikali 5. Nah, bisa juga terus min 1 dikali negatif 10. Bisa kan? Terus berapa lagi tuh? Min 2 dikali negatif 5. Ya kan? Nah, artinya si 1, 2, 5, 10, min 1, min 2, min 5, dan min 10 itu adalah faktor dari 10. Nah, jadi kan 1 yang bisa dibagi 10, terus berapa lagi? Positif dan juga negatif 2, terus positif dan negatif 5, terus ada positif atau negatif 10. Jadi ada berapa nih? Ada 8 ya. Nah, 8 buting faktornya. Nah, jadi ini nanti akan kita pakai untuk menentukan faktor pada polinomial. Nah, bagaimana caranya? Nah, nih Ibu jelaskan. Nih, misalkan Ibu punya contoh nomor 1, tentukan faktor-faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 7x ditambah 6. Nah, bedanya kalau misalkan pada persamaan kuadrat atau pangkatnya 2, kalian kan mudah tuh memfaktorkannya. Nah, sekarang bagaimana kalau pangkatnya 3? Nah, kita gunakanlah si teorema faktor ini. Nah, terus biasanya itu kan kalau pangkatnya 2 pasti faktornya ada 2. Nah, kalau di sini pangkatnya 3, berarti nanti faktornya itu ada 3. Kalau misalkan di pangkat tertingginya nanti ada 4, berarti faktornya ada 4, dan seterusnya. Nah, terus cara pengerjaannya adalah langsung aja Ibu jelaskan penyelesaian. Nah, untuk menentukan faktornya kita fokus ke konstanta atau angka yang berada di paling ujung, si konstantanya. Nah, 6 kan? Nih 6, Ibu tulis dulu 6. Oke. Berapa saja faktor dari 6? Nah, kita harus mencari faktor dari si 6. Faktor dari 6 itu adalah, langsung aja lah, positif dan negatif 1. Terus berapa lagi? Positif dan negatif 2. Angka berapa lagi yang kalau dibagi? Positif dan negatif
3, terus positif dan negatif 6. Nah, ada lagi selain angka ini? Gak ada ya, cuman ada 8 berarti. Nah, selanjutnya karena kita sudah menemukan faktor-faktornya, nah berarti ada 8 kemungkinan faktornya yang mungkin. Ini kan X min K nih, berarti bisa jadi dia X dikurang 1, bisa jadi dia X ditambah 1, atau bisa juga X ditambah 2, bisa juga X dikurang 2, dan seterusnya. Nah, jadi kita harus mencoba satu-satu. Nah, tapi kalau misalkan nih, Ibu coba dulu yang pertama. Kita coba yang X tambah 1. Kita coba ya untuk yang pertama. Nah, kalau X dikurang 1, berarti nilai X-nya adalah negatif 1. Ya kan? Ini kita pindah ruas. Kita masukkan ke dalam fungsinya. Fx-nya Ibu tuliskan dulu. Fx-nya kan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 7x ditambah 6. Kita masukkan x-nya min 1. Nah, setelah kita masukkan min 1 pangkat 3 dikurang min 1 kuadrat dikurang 7 kali min 1 ditambah 6. Nah, sekarang kita hitung deh. F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 berarti min 1. Min 1 kali 2 adalah berarti min 2. Ibu langsung aja ya. Ini min 1 pangkat 2 berarti positif, berarti negatif. Karena di sini negatif ya, negatif 1. Min 7 dikali min 1 berarti positif 7 ditambah 6. Nah, sekarang kita hitung. Min 2 dikurang 1, min 3. Min 3 ditambah 6. Min 3 tambah 7 maksud Ibu adalah 4. 4 ditambah 6 adalah 10. Nah, ternyata pada saat X ditambah 1 itu hasilnya adalah 10. Berarti si X ditambah 1 itu bukan faktor. Nah, bukan faktor dari si fungsi fx-nya. Karena bukan, kita lanjut lagi. Coba yang lain. Jadi ini sistemnya coba-coba aja sampai ketemu satu aja yang ketemu. Sudah berhasil, sudah. Kita coba lagi yang bagian negatifnya. X dikurang 1. Kalau X dikurang 1 berarti nilai X-nya adalah 1 ya. Nah, sekarang kita coba. Fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 7x tambah 6. Sekarang kita masukkan. X-nya sama dengan 1. Kayak tadi ya. Nih Ibu masukkan, si X-nya adalah 1. Cepat aja Ibu. Nah, sekarang mari kita hitung. Berarti 2 dikali 1 adalah 2. Terus dikurang dengan 1 kurang 7 tambah 6. Oke. Ini kalian hitung aja ya kayak biasa. Sekarang kita hitung. 2 dikurang 1 adalah 1. 1 dikurang 7 adalah negatif 6. Negatif 6 ditambah 6 adalah 0. Oke, ternyata hasilnya adalah 0. Berarti X dikurang 1 dia adalah faktor dari si fx ini. Dia adalah faktor, salah satu faktornya. Kita sudah nemu nih berarti X kurang 1 adalah salah satu faktor dari si fx. Nah, jadi selanjutnya kita tinggal mencari dengan kita mencari dua faktor yang lainnya itu bisa dengan menggunakan cara ke bawah, menurun ke bawah, atau pakai cara Horner. Ini kan kalau Ibu tulis berarti seperti ini. Fx-nya adalah 2x pangkat 3 tadi dikurang x kuadrat dikurang 7x tambah 6. Berarti ini bisa kita simpulkan dulu yang pertama, x kurang 1. Nah, kita kalikan dengan berapa kan kita mau nyarinya. Nah, mencari yang di sini kita pakai Horner aja biar mudah. Ini langkah selanjutnya. Oke, cara Horner. Nah, berarti yang ini kita tulis kayak Horner kemarin.
Nah, kita tulis pakai Horner kemarin. Di sini 2, tulis 2. Di sini min 1. Terus min 7. Terus 6. Nah, faktornya berapa? Karena dia X dikurang 1, di sininya berarti di sini adalah X sama dengan 1. Oke, langsung aja kita hitung. Ini tambah, ingat ya. Kita turunkan 2-nya. Nah, 2 dikali 1 adalah 2. Min 1 ditambah 2 adalah 1. 1 dikali 1 adalah 1. Min 7 ditambah 1 adalah min 6. Min 6 dikali 1 adalah min 6. Berarti kalau dijumlahkan adalah 0. Nah, ketemu nih sudah. Sini aja ya, Bun tuliskan. Berarti dia adalah, karena di sini pangkatnya 3, berarti pasti 2x kuadrat ditambah 1 itu adalah x dikurang 6. Nah, ketemu berarti ini hasilnya. Berarti Ibu tulis di sini 2x kuadrat ditambah x dikurang 6. Nah, ini kan faktor linearnya. Kalau ini kan masih kuadrat, berarti yang ini kita sederhanakan. Sorry, maksud Ibu kita faktorkan. Nah, bagaimana caranya? Itu kayak yang sebelum-sebelumnya aja. Kita tinggal memfaktorkan yang bagian 2x kuadrat ditambah x kurang 6 tadi. Nah, berarti nih gimana nih cari faktornya? Nah, ini Ibu kasih coretan aja ya di sini ya. Nah, berarti kan kalau di sininya ada angka, berarti 2 dulu dikali min 6 adalah min 12. Lalu yang bagian tengah adalah 1. Nah, angka berapa dikali angka berapa agar hasilnya min 12? Jika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Berarti dia adalah 3 dikali 4. Yang positif yang mana? Agar positif, berarti yang ini yang negatif lah. Berarti min 3 ditambah 4 adalah 1. Nah, berarti kan karena di depannya di sini 2x, tulis aja dulu 2x. 2x. Kita tulis faktornya, berarti negatif 3 dan positif 4. Nah, karena di awal tadi kita kali dengan 2, berarti syaratnya juga harus dibagi 2 kalau sudah sampai sini. Nah, di antara faktor yang ini dan faktor yang ini, yang mana yang bisa dibagi 2? Yang 4 ini loh. Berarti yang ini tidak usah kita rubah. 2x kurang 3. 2x dibagi x adalah x. Ditambah dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, semoga masih ingatlah yang ini memfaktorkannya. Berarti ketemu nih faktornya adalah 2x dikurang 3 dan juga x tambah 2. Nah, sudah ketemu faktor yang ini. Nah, jadi faktornya dari si fungsi polinomialnya yang ini tadi, x dikurang 1, berarti dikali dengan 2x dikurang 3, terus x ditambah 2. Nah, sudah, ini jawabannya. Nah, itu tadi video penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa dipahami. Untuk tugasnya seperti biasa silahkan kerjakan di classroom. Lalu pesan Ibu ya, untuk tugas-tugas yang sebelumnya itu harap dikumpulkan secepatnya. Oke, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.